Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi atas izin Allah. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang mengenal dan mempelajari bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Puji syukur, alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu lagi. Bagi yang baru bergabung di channel Pondok Quran Ar-Rahman, alhamdulillah terima kasih, jazakallah khair kasiran, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share dan lain sebagainya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya, bisa menjadi penyemangat untuk kita terus menyebarkan kebaikan, terus membagi hal-hal yang luar biasa. Dalam hal ini khususnya yaitu tentang pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, sahabat Quran, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya bersama-sama. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Mudah-mudahan semua sahabat Quran di luar sana dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, dan begitupun kita semuanya di sini. Sahabat Quran semuanya, alhamdulillah hari ini saya akan berbagi dengan sahabat Quran semuanya dimanapun berada mengenai cara membaca huruf hijaiyah yang baik dan benar. Yang belum menonton video sebelum-sebelumnya, silahkan diklik dulu, dilihat dulu channel kita sebelumnya, di link kita sebelumnya tentang pembelajaran membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, mulai dari huruf A, Ba, Ta, dan seterusnya. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu dengan pengenalan cara membaca huruf hijaiyah. Kita mulai dengan huruf yang selanjutnya, yaitu huruf Sha. Nah, selanjutnya adalah huruf Sha. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika mengucapkan makhraj huruf hijaiyah dengan baik dan benar, sahabat Quran tidak perlu merasa sulit, tidak perlu merasa, wah ini sulit sekali cara pengucapannya bagaimana, tidak perlu. Ringan saja, santai saja, natural saja, apa adanya kita, seperti itu. Tapi dengan tetap memperhatikan makhrajnya dengan baik dan benar. Makhrajnya seperti apa? Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari cara membaca huruf Sha. Nah, ada beberapa pendapat sebenarnya cara membaca huruf Sha, meskipun intinya sama. Ya, intinya sama. Huruf Sha ini, huruf Sha kalau di harokat fathah membacanya Sha. Kalau huruf aslinya adalah huruf Shad. Shad, huruf aslinya. Nah, ketika di harokat fathah, maka membacanya adalah Sha. Coba kita bisa coba ya bersama-sama. Sha. Nah, huruf Sha ini satu makhraj, satu tempat keluar huruf dengan huruf Sa, Za. Nah, alhamdulillah untuk huruf Sa, Za itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sahabat Quran yang mungkin belum melihat video sebelumnya, silakan dilihat video sebelumnya tentang cara membaca huruf Sin dan Za. Nah, ini sama, huruf Sha ini sama, cara membacanya, makhrajnya sama dengan huruf Sa dan Za. Ya, sama membacanya, akan tetapi berbeda sifatnya, berbeda sifat. Nah, tidak perlu sahabat Quran, tidak perlu terlalu bibirnya terlalu dimonyongkan seperti itu sampai kadang kita suka melihat kalau baru belajar mungkin membacanya dengan cara dimonyongkan dulu bibirnya seperti ini, atau seperti bersiul seperti itu, atau terlalu berlebihan seperti itu. Jadi tidak usah seperti itu, santai saja. Jadi bibir kita juga tetap kelihatan cantik ya. Jadi tetap membacanya santai saja, natural saja. Nah, boleh mungkin sahabat Quran jika ingin mulai dari awal membacanya, makhrajnya disamakan dengan huruf Sin terlebih dahulu. Jadi karena sifatnya ini adalah salah satu sifat dari huruf Sha, ini adalah al-shafir, artinya berdesis. Jadi kita bisa membacanya dengan pertama vokalnya dulu. Baru setelah itu sifatnya adalah pertama isti'ala. Sha,
sa. Jadi tidak perlu yang tidak seperti itu, tapi boleh seperti ini dulu, baru kemudian kita lanjutkan sa. Oke, sahabat Quran, mudah ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua bisa memahami semua atas izin Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan supaya mudah dalam mempelajari Al-Quran, gitu ya, sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Nah, selain sifatnya ini adalah sofir tadi, nah salah satu sifatnya lagi adalah hams itu artinya dia mengeluarkan nafasnya itu mengalir seperti itu ya. Jadi ketika berharokat kasroh yang di bawah, ketika berharokat kasroh, maka dia sifatnya harus tetap ada ya. Jadi tetap seperti itu, tapi berharokat kasroh, si seperti itu ya, sahabat Quran ya, si. Jadi tidak boleh si. Kalau contohnya nih di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi bedanya dengan sin. Jadi tidak boleh ihdinas siratal. Tidak boleh ihdinas siratal. Yang betul adalah ihdinas si. Jadi monyongnya pun bibir kita itu tidak berlebihan. Jadi cukup natural saja, santai saja membacanya. Oke ya, sahabat Quran. Saya dipahami ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sama Allah. Ya Allah, mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian sahabat Quran yang selanjutnya adalah huruf dha. Nah, perbedaannya ada titiknya. Ada titiknya ketika huruf dha. Nah, ini satu sifatnya ada yang sama dengan huruf sha, ya. Yaitu isti'ala, ya. Nah, ada perbedaannya lagi, yaitu di antara semua huruf hijaiyah, huruf dha ini adalah huruf yang paling lengket. Lengket dengan apa? Lidah itu lengket dengan langit-langit. Oke ya. Disebut dengan sifatnya adalah al-idbaq, lengket. Jadi dari semua huruf hijaiyah yang ada, dia paling lengket. Lidahnya lengket dengan langit-langit gitu ya, langit-langit. Nah, bagaimana makhrajnya huruf dha ini? Nah, sahabat Quran boleh dicoba kedua sisi lidah kita nih, oke. Kedua sisi lidah kita bertemu dengan gigi geraham pinggir. Coba dulu ya, al-dha. Jadi tidak perlu berlebihan juga, santai saja, natural saja, tidak perlu terlalu seperti itu ya, tidak perlu seperti itu, tapi cukup do. Nah, inilah lengket banget. Jadi benar-benar dia tidak ada nafas mengalir, lidah itu lengket banget gitu ya. Jadi sama sekali tidak boleh ada suara mendesis, tidak boleh ada angin yang keluar dari mulut kita. Jadi betul-betul lengket. Ini salah satu sifatnya dari huruf dha ya. Kita coba lagi ya, sahabat Quran ya. Boleh dengan diletakkan dulu lidah ujung lidah, tapi samping kanan kiri lidah kita. Kanan kiri lidah kita tempelkan ke gigi geraham kanan kiri. Boleh seperti itu dulu. Ya, coba boleh sahabat Quran ya. Dha. Jadi lengket. Contohnya di surah Al-Fatihah yang mudah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Jadi lengket banget ya. Waladdallin ghairil maghdubu ya. Mudah ya sahabat Quran ya. Insyaallah dimudahkan sama Allah. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf dha. Nah, huruf dha ini satu makhraj dengan huruf ta dan da. Oke, sahabat Quran yang belum menonton juga, silahkan dilihat di episode sebelumnya, kita sudah mempelajari huruf ta dan da. Jadi ringan saja, santai, natural, tidak terlalu berlebihan. Kita membacanya biasa saja ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, karena setiap orang kan pasti punya kondisi yang
bermacam-macam ya. Akan tapi yang penting adalah ingat makhrajnya di mana. Oh, makhrajnya di sini. Ya berarti di situ. Itu adalah poin paling utamanya. Oke ya, jangan sampai salah dalam meletakkan makhrajnya atau tempat keluarnya huruf itu. Oke ya. Nah, huruf to tadi sama ya makhrajnya dengan ta, da. Ujung lidah, bagaimana ya? Ujung lidah, ini lidah kita, ketemu dengan belakang gigi seri atas. Belakang gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri atas. To. Nah, tapi ini sifatnya isti'la. Berbeda meskipun satu makhraj dengan ta dan da, tapi beda sifat. Oke, sifatnya ini isti'la, artinya dia lidahnya tuh naik gitu ya, lengket juga. Do, bibirnya juga tidak perlu yang do, jadi tidak perlu seperti itu juga ya, tidak berlebihan, biasa saja. Ta, da, do, hanya menggerakkan, merubah posisi mulut kita, mungkin ya, sahabat Quran ya. Kalau ta, kita dengan bibir yang agak tersenyum, ta, da. Nah, kalau to tinggal dimajukan to. Nah, seperti itu. Jadi sama. Ta, da, tinggal berbeda hanya di bentuk bibir. To. Nah, contohnya di surah Al-Fatihah lagi juga ada ihdinas shiratal. To. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal. Jadi to. Nah, sifatnya lagi yang istilah tadi ketika berharokat kasroh, maka dia pun tidak boleh berubah sifatnya, tidak boleh berubah. Jadi sama dengan huruf so dan do tadi. Ketika berharokat kasroh, huruf so tadi kan si. Nah, huruf do pun sama ya sahabat Quran, ketika berharokat kasroh pun di. Jadi tetap bibirnya tetap sifatnya ini tetap agak seperti ini, bibirnya agak maju, do. Ketika berharokat kasroh maka menjadi di. Jadi tetap sifatnya tidak boleh berubah. Jangan sampai berubah. So menjadi si. Tidak boleh si dan tidak boleh di. Oke. Sama juga dengan huruf to, ketika berharokat kasroh maka menjadi ti. Tidak boleh ti. Kalau kita membacanya ti, ihdinas shiratal mustaqim, misalnya kita membacanya dengan biasa gitu ya, maka tidak ada bedanya antara ta atau da. Nah, yang membedakan apa? Sifatnya tadi. Karena sifatnya istilah, dia lidahnya naik ke atas ya. Jadi dia harus membacanya ti, tidak boleh ti. Tati. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa bagaimana ya ketika kita gabungkan cara membacanya seperti yang sudah ya. Cepat dan benar. Tidak boleh dilama-lamain. Jika masih berpikir untuk menuju ke huruf selanjutnya, insya Allah sahabat Quran semuanya sudah hafal ya dengan huruf hijaiyah. Maka ketika membacanya pun sudah tahu bagaimana cara peletakan makhrajnya, sifatnya sudah faham, maka sahabat Quran membacanya harus cepat dan benar. Tidak boleh dilama-lamain. Ya, contoh misalnya to, so. Jadi nggak boleh dilamain seperti itu. Nggak boleh to, so, tapi to, so. Nah, to, so. Jadi seperti itu. Contohnya lagi todo. Oke ya, jadi cepat dan benar. Sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke huruf temannya to nih. Satu sifat juga dengan to ya, isti'la juga. Jadi huruf-huruf isti'la ini diantaranya ada so, do, to, zo. Kemudian ada lagi nanti kita pelajari itu huruf gha. Itu sama satu sifat, yaitu isti'la. Nah, bagaimana dengan makhrajnya? Oke, sahabat Quran, makhrajnya huruf gha
ini cara membacanya, makhrajnya sama dengan huruf za dan sa. Za, sa, zo. Nah, sama seperti ketika tadi huruf to tadi, kan sama ya dengan ta dan da. Maka huruf zo pun sama makhrajnya dengan sa dan za. Za, sa, zo. Jadi ujung lidah mengarah, hanya mengarah. Kalau tadi to tadi menempel, kalau zo ini hanya mengarah saja. Mengarah saja. Jadi tidak nempel, mengarah saja. Zo, zo. Harus dibedakan dengan huruf za. Terkadang banyak juga kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya, seperti kemarin yang dicontohkan. Jangan sampai salah pengucapan antara zo, za dengan za. Terkadang iza, zil, zilatil. Nah, apa bedanya? Padahal makhrajnya betul-betul berbeda. Iza, zil, iza, zil. Ya. Ini perbedaannya dengan huruf za juga sangat jelas gitu ya. Sangat jelas. Ketika za itu ada desisnya, sofir, za. Kalau ini zo tidak boleh ada desisnya sama sekali. Tidak boleh. Jadi membacanya bagaimana? Mengarah saja. Samakan dengan ketika sahabat Quran membaca huruf, melafalkan huruf za. Za, sa, maka disitulah tempat huruf zo. Oke, sahabat Quran bisa ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Yang penting terus untuk berlatih, terus untuk mencoba, jangan pernah menyerah, terus diperbaiki bacaannya meskipun kita hanya mempelajari 2 huruf atau 3 huruf, tapi 2 atau 3 huruf itu ketika kita pelajari berkali-kali, kita praktekkan terus-menerus, kita perbaiki terus-menerus, insya Allah itu akan terbiasa. Apalagi sahabat Quran ketika membaca Al-Quran selalu teringat nih, terngiang-ngiang gitu. Oh, huruf zo itu jangan sampai ada desisnya. Maka ketika membaca Al-Quran, wah ketemu nih huruf zo. Maka sahabat Quran boleh langsung dipraktekkan. Oh, berarti tidak boleh ada desisnya nih. Zo, zo. Ya. Jadi tidak boleh ada desisnya huruf zo ini. Nah, sahabat Quran jangan sampai salah ya. Pokoknya itu yang paling ditekankan karena sering terjadi kesalahannya di situ. Sering sekali terjadi kesalahannya di situ. Ada desisnya. Dha menjadi azim, menjadi azim. Ya, azim menjadi azim. Nah, ini kesalahannya sering terjadi seperti itu. Jadi harus diingat-ingat makhrajnya di situ. Sifatnya juga sama, yaitu isti'la. Jadi ketika berharokat kasrah maka menjadi zim. Bibirnya tetap dalam posisi sifatnya yaitu agak sedikit maju ya. Nah, setelah itu baru ditarik lagi. Ditarik. Azim. Azim. Jadi nggak boleh azim. Gitu ya. Tidak boleh azim tapi azim. Nah, itulah yang membedakan meskipun satu makhraj dengan za dan sa akan tetapi beda sifat. Nah, sifat inilah yang tidak boleh sahabat Quran sampai diabaikan. Harus tetap ada di situ, menempel. Kalau sudah sifatnya itu udah gitu loh ya, maksudnya. Jangan sampai dilanggar seperti itu ya sahabat Quran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, yang penting terus diulang-ulang. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke huruf. Nah, selanjutnya itu huruf ain. Huruf ain ini termasuk dalam huruf idhar halqi. Kenapa? Karena huruf ain ini makhrajnya ada di tenggorokan. Tenggorokan bagian mana? Yaitu tenggorokan bagian tengah, Jadi ada aha ujung, kemudian ain ya. Kemudian ain ha. Jadi satu makhraj nih. Ain ha sama ya. Ha dan ain. Nah, di situ. Ketika berharokat fathah maka menjadi a. Memang terkadang jangan pernah merasa
sulit ya sahabat Quran ya, insya Allah dimudahkan sama Allah. Ya, kita berdoa saja, yang penting terus dicoba, jangan pernah merasa malu. Apalagi ketika kita praktek tuh kayaknya bibir harus yang A, I, U ya, jadi kayaknya berubah-berubah bentuknya, tidak masalah ya. Yang penting kita dalam pengucapannya harus yakin, harus tegas, suaranya pun tidak boleh setengah-setengah. Intinya seperti itu ya sahabat Quran ya. Ketika pengucapannya pun harus jelas nih pengucapannya, tidak boleh asal gitu atau gitu. Tapi jelas harus jelas. Berada di tengah tenggorokan. Ya, berada di tengah tenggorokan huruf ain. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Boleh mungkin disukun. Kalau untuk berlatih kita sukunkan terlebih dahulu. Nah, boleh kita Nah, setelah itu seolah-olah mungkin terasa sahabat Quran, kita coba ketika disukun itu seperti apa ya? Lak-lakan itu kayak seperti agak mau menempel. Seperti itu. Seperti mau menempel karena dia berada di tengah, makhrajnya di tengah tenggorokan. Jadi ketika disukun boleh dipanjangkan dulu huruf alif A-nya, dipanjangkan dulu. Nah, setelah itu tenggorokan kita bagian tengah naikkan ke atas secara perlahan. Secara perlahan. Terus seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di situ, sudah ketemu makhrajnya di situ, baru boleh kita lafalkan dengan kita berikan harokat. Kalau sudah panjang, Nah, kalau sudah ketemu, dapat nih makhrajnya di sini. Berarti makhrajnya berada di tengah. Kalau udah dapat, kita agak lebih cepat lagi. Yang dipanjangkan tadi agak dipendekin lagi. Kalau tadi kita pendekin. Oke ya, seperti itu ya. An'amta. Kemudian kita kasih harokat. Nah, kalau di beberapa tempat, beberapa kali pernah mendengar cara membacanya itu dengan menggunakan eng. Nah, itu salah ya sahabat Quran ya. Jangan diikutin gitu. Jadi bukan ngain, ya, bukan ngain tapi ain. Meskipun kita ini hidup di Indonesia ya, Nusantara gitu, tapi tetap saja ketika cara membaca Al-Quran itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu seperti apa? Secara turun-temurun, secara mutawatir. Jadi Rasulullah mencontohkan cara membacanya itu melalui para sahabat, kemudian dari sahabat ke tabi'in dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita, alhamdulillah ya, sampai kepada kita semuanya. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, niatkan kita karena Allah. Niatkan kita karena Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka Allah memberikan 2 pahala. Ketika terbata-bata nih, apalagi dengan kita lancar, insya Allah pahalanya lebih. Tapi tentu saja ketika kita membaca Al-Quran bukan karena kita mengharap pahala dari Allah ya, tapi pahala itu adalah bonus ya, bonus. Tapi sahabat Quran, yang pasti kita membaca Al-Quran lillah, karena Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah yang senantiasa meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah dari guru-guru kita, dari sahabat Rasulullah kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para alim ulama yang mengajarkan dan seterusnya secara turun-temurun dan terjaga. Karena insya Allah Al-Quran itu terjaga. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya. Nah, tetapi ketika mengenai metode memang berbagai macam cara. Tetapi intinya sama ketika membacanya. Dari segi makhrajnya, sifatnya itu sama. Oke, tapi mungkin kalau dari metode cara mempelajarinya akan bermacam-macam. Oke, begitu ya sahabat Quran ya. Insyaallah. Ya, jadi ini huruf A, kita kembali lagi. Huruf A, ai, au, iya. An'amta. Oke ya, jadi di situ. Jadi terasa sekali ya sahabat Quran. Pasti akan terasa ketika kita makhrajnya dapat, ini tengah-tengah tenggorokan kita tuh seperti naik, seperti mau kayak kecekik gitu ya.
kayak motor sedikit tapi enggak gitu. Baru kita cepetin. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan mudah ya. Oh ya, mudah sajalah. Santai saja mempelajari Al-Qur'annya, membaca huruf hijaiyahnya juga santai saja, natural saja, tidak berlebihan, tapi itu intinya. Makhrajnya, sifatnya jangan sampai berubah dan terus dipelajari. Oke, baik sahabat Quran, untuk selanjutnya kita menuju ke huruf ghain. Huruf ghain. Nah, huruf ghain ini makhrajnya di mana? Nah, kalau tadi aha ada di pangkal, ain ha ada di tengah, maka ghain ya ada di paling ujung. Ya. Ghain kha makhrajnya sama dengan kha. Kalau di video yang sebelumnya sahabat Quran mungkin yang sudah menonton, sudah mempelajari huruf gha, bagaimana? Bisa ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Maka ini sama. Huruf gha ini makhrajnya sama dengan huruf kha, kan tapi berbeda sifat. Kha disitulah huruf gha. Cara bacanya pun sama dengan pengucapannya gitu di awal gitu kita bisa akan tetapi jangan sampai kebablasan. Ada kalau kha itu kan ada seperti suara ngorok gitu ya. Seperti yang di video yang sebelumnya, tapi kalau untuk huruf gha ini tidak ada apa ya, kalau istilahnya kayak ngeres-ngeresnya gitu loh, ngorok-ngoroknya itu enggak ada. Halus ya. Gha. Kalau misalnya kalau kita minum kemudian kita tahan, maka nah kadang ada juga yang mempelajari dengan cara seperti itu. Kayak setiap orang punya metode yang bermacam-macam, terserah kalau misalnya memang bisa dapat hurufnya dengan cara seperti itu ya silahkan, tapi kalau kita bisa mendapatkan menemukan cara yang paling mudah bagi kita, kenapa tidak gitu ya. Yang penting tetap harus diingat adabnya, kemudian sifatnya, makhrajnya itu tetap harus tidak boleh berubah ya. Huruf gha. Nah, salah satu sifatnya itu isti'la tadi ya, isti'la. Jadi ketika berharokat kasroh maka menjadi bukan ghi tapi ghi, karena ini kan sama ya, bentuk bibirnya agak maju sedikit ya, gha. Maka ketika berharokat kasrah maka menjadi ghi. Jadi tidak perlu wo, tidak perlu berlebihan sampai wo, ghairil maghdubi seperti itu, tidak perlu ya. Sahabat Quran boleh santai saja gitu ya, natural saja gitu ya. Jadi ghairil maghdu, jadi bukan magh ya. Jadi sifatnya itu isti'la. Kemudian suaranya juga tertahan ya. Ghairil magh mengalir ya, rakhwah. Jadi dia ada air, ada angin yang mengalir. Jadi tidak bukan tertahan tapi dia mengalir. Jadi tidak boleh go gitu ya, apalagi dengan huruf G. Kalau di penulisan huruf Latin biasanya GH ya, GH. Tapi sahabat Quran mulai bacanya gha. Jadi bukan go, tapi gha. Ghairil maghdu magha. Ketika berharokat kasrah ghi. Oke? Sekarang kita coba untuk kita gabungkan kedua huruf ini. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya cepat dan benar. Gha'a. Enggak boleh gha'a. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi bacanya bagaimana? Gha'a. Ketika dibalik agha. Oke. Seperti itu sahabat Quran ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih yang sudah
berbagi, yang sudah share ke teman-temannya, mungkin ke keluarga, kita ajak. Dan tidak lupa pula kita ingatkan bahwa ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, alangkah lebih baiknya ketika kita melihat dari tayangan, tapi kita tetap harus bertalaqi, artinya bertemu langsung dengan guru, kemudian mempelajari langsung bagaimana cara, oh bentuk bibirnya, oh seperti ini bentuk bibirnya, oh seperti ini sifatnya, oh contohnya seperti ini. Itu lebih bagus lagi seperti itu tuh ya. Bertemu langsung dengan guru, bertalaqi, berhadapan langsung, dikoreksi langsung dengan guru, seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan tayangan kita, channel kita ini bisa memberikan manfaat buat semua sahabat Quran di luar sana. Dan ayo kita luangkan waktu untuk terus mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya apa? Bahwa bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai sahabat, sebagai penolong kita. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim tersebut dijelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ayo bacalah Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita di yaumul qiyamah dan juga sebagai penolong kita nantinya. Seperti itu ya sahabat Quran, mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya Rasulullah yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat semuanya. Mudah-mudahan sahabat Quran juga semuanya sehat, supaya kita terus belajar terus ya. Untuk yang penting dalam mempelajari Al-Quran ini adalah terus berlatih gitu ya. Terus berlatih, terus mencoba. Yang penting ketika sahabat Quran memang sudah mahir dalam membaca Al-Quran, terus tilawahnya diteruskan. Supaya terbiasa. Kadang-kadang kalau misalnya sudah terbiasa, sudah biasa untuk membaca Al-Quran, ketika tilawahnya itu secara terus-menerus, insya Allah lidah kita juga akan mudah gitu ya, tidak kaku gitu. Tapi kalau kitanya males, kitanya juga segan untuk mencoba, untuk membaca, maka lidah kita juga akan kaku, tidak terbiasa. Nah, kita mulai dari awal-awal ya. Mudah-mudahan sahabat Quran apa yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah di video kita selanjutnya kita akan mempelajari lagi cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, yaitu di huruf fa, lo, dan lain sebagainya. Kalau tadi insya Allah sudah paham, insya Allah sahabat Quran dimudahkan sama Allah untuk dalam mempelajarinya. Kita hari ini mempelajari huruf so, do, zo, a, dan gha. Oke ya, so, do, to, zo, a, gha. Oke ya, 6 huruf. Insya Allah 6 huruf ini terus kita ulang-ulang. Ketika membaca Al-Quran juga kita terus ingat-ingat bagaimana cara makhrajnya, bagaimana sifatnya, maka insya Allah akan terbiasa. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kita, saudara kita, supaya kita tambah semangat dalam dalam membagi ya, dalam berbagi cara mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar seperti ini. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngaji, yuk kita ngaji.